Selamat malam pemirsa, presisi utama kembali hadir untuk Anda, edisi Rabu 12 Februari 2025. Dan selama sejam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Faisal Ridho, kita lihat dulu 3 berita utama malam ini. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terhadap kebakaran yang menimpa gedung Humas ATR BPN. Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Penyelundupan dan Perdagangan Orang Barreskrim Polri menggelar workshop bertajuk Safe Space for All, Rise and Speak, Berani Bicara, Selamatkan Sesama. Polri menggelar acara pembukaan ANEF Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Polri tahun anggaran 2024. Serta monitoring evaluasi pengendalian internal atas pelaporan keuangan di lingkungan Polri tahun 2025. Di informasi pertama, pemirsa, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta pada Minggu 9 Februari 2025 mencatat gangguan Kamtibmas dan kriminalitas sebanyak 8 kejadian. Kejadiannya meliputi kasus curat, penganiayaan, pelanggaran Undang-Undang ITE, penggelapan, penyalahgunaan obat hingga pemalsuan dokumen. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, Bribda Dinda, personel Humas Polda DIY akan menyampaikannya untuk Anda. Berikutnya, kami sampaikan data gangguan Kamtibmas dan kriminalitas yang terjadi di wilayah Yogyakarta pada hari Minggu 9 Februari 2025. Selama 1 kali 24 jam telah terjadi 8 kejadian, yakni Polda DIY 3 kejadian, terdiri dari 1 kasus curat, 1 kasus penganiayaan, 1 kasus Undang-Undang ITE. Polresta Yogyakarta 1 kejadian, yakni 1 kasus penggelapan. Polresta Sleman 1 kejadian, yakni 1 kasus penyalahgunaan obat. Polres Bantul 2 kejadian, terdiri dari 1 kasus pengrusakan dan 1 kasus penganiayaan. Polres Kulon Progo 1 kejadian, yakni 1 kasus pemalsuan surat. Demikian Polda Jogja News edisi hari ini. Kami menghimbau seluruh Jogja untuk selalu waspada dan menjaga keamanan lingkungan. Amankan barang-barang berharga Anda dan selalu verifikasi keaslian dokumen dalam bertransaksi. Jika menemukan hal mencurigakan, segera laporkan melalui hotline 110 atau ke kantor polisi terdekat. Ingat, keamanan bukan sekedar situasi, tapi juga investasi. Saya Bribda Dinda, matur nuwun dan salam Tribrata. Pemirsa, Polda Metro Jaya kembali melaksanakan apel Operasi Keselamatan Jaya 2025. Operasi ini juga bertujuan untuk menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Polda Metro Jaya menggelar apel pasukan Operasi Keselamatan Jaya 2025 di lapangan Presisi Polri. Apel dipimpin oleh Kaposko Operasi Keselamatan Jaya 2025 Kompol Mansur, didampingi jajaran Kasatgas Operasi Keselamatan Jaya. Operasi Keselamatan Jaya 2025 mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, dan edukatif dalam rangka memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di bidang lalu lintas. Selain itu, Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE akan tetap dilaksanakan bagi para pelanggar lalu lintas. ETLE merupakan sebuah sistem tilang elektronik yang berbasis teknologi digital, digunakan untuk menegakkan hukum lalu lintas dan mengurangi pelanggaran. Keselamatan Jaya 2025 ini terkait dengan masalah penindakan, memang kita dikedepankan untuk memberikan edukasi, ya, tapi tidak melepas dengan terkait penindakan dengan menggunakan ETLE, tetap ada, tapi itu hanya semuanya menggunakan ETLE, tidak ada lagi penindakan yang menggunakan dengan cara tilang manual. Jadi semuanya selama operasi keselamatan ini penindakan hanya dibolehkan menggunakan ETLE saja. Ada pengecualian tersendiri yang boleh dengan manual, yaitu masalah penyalahgunaan TNKB, rotator, strobo, ya
itu yang termasuk bahu jalan untuk di tol. Polda Metro Jaya menggelar apel pasukan operasi keselamatan Jaya pada 10 Februari dan pelaksanaan operasi tersebut hingga 23 Februari 2025. Operasi ini diikuti oleh sebanyak 1.675 personel gabungan dari unsur Polda Metro Jaya, TNI, dan pemerintah daerah. Operasi gabungan ini untuk meningkatkan disiplin berlalu lintas serta kepatuhan masyarakat, menurunkan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dengan begitu akan tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Dari Jakarta, Jelang Baskara, Sugeng Priyatno, Polri TV. Indramayu menjadi lokasi pertama sosialisasi Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA, serta penyelundupan dan perdagangan orang atau PPO. Bareskrim Polri menggelar workshop bertajuk Safe Space for All, Rise and Speak atau berani bicara, selamatkan sesama, di Indramayu, Jawa Barat pada Kamis 6 Februari 2025. Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA serta Penyelundupan dan Perdagangan Orang atau PPO Bareskrim Polri menggelar workshop bertajuk Safe Space for All, Rise and Speak, berani bicara, selamatkan sesama. Workshop ini menjadi kampanye tagar Rise and Speak bertujuan untuk mengajak setiap individu agar bangkit dan berani menyuarakan kebenaran demi menciptakan perubahan yang lebih baik. Acara ini sekaligus menjadi momentum perkenalan direktorat baru yang dibentuk untuk menangani kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, serta kelompok rentan lainnya dan pemberantasan perdagangan orang. Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri Brigjen Pol Nurul Azizah menegaskan bahwa pembentukan direktorat ini merupakan wujud nyata komitmen Polri dalam memberikan perlindungan dan penegakan hukum secara presisi dan efektif. Mengapa Indramayu kita pilih sebagai tempat pertama untuk dilakukannya sosialisasi? Direktorat IPID PPA dan PPO karena daerah ini memiliki potensi besar dalam menciptakan model perlindungan yang efektif bagi perempuan dan anak disertai dengan kondisi sosial yang dinamis. Tadi Pak Kapolres juga sudah menyampaikan bahwa banyak sekali sumber daya yang ada di sini, terutama sumber daya alamnya. Kemudian dukungan yang kuat dari berbagai elemen masyarakat, maka Indramayu pantas menjadi lokasi yang strategis untuk memperkenalkan diri dan mengimplementasikan program ini. Apalagi tadi sudah disampaikan bahwa di sini sudah ada pilot project juga terkait dengan desa aman anak. Dan sosialisasi ini kita harapkan dapat menjadi contoh dan menjadi pilot project yang dapat diadopsi untuk Polda atau Polres lain sebagai acuan dalam pelaksanaan perlindungan yang lebih optimal di daerahnya masing-masing. Dengan demikian, Indramayu tidak hanya berperan sebagai pionir, tetapi juga sebagai teladan dalam mewujudkan lingkungan yang aman, penuh keadilan bagi perempuan dan anak, serta garda terdepan dalam pencegahan terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Brigjen Pol Nurul Azizah juga menyampaikan bahwa program ini tidak hanya berfokus pada penanganan kasus, tetapi juga pada pencegahan melalui peningkatan kesadaran masyarakat dan penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Polri akan menindak siapapun yang terlibat dalam praktik perdagangan orang, termasuk orang tua, calo, hingga oknum aparat yang membantu memfasilitasi kejahatan tersebut. Media sosial menjadi salah satu sarana utama dalam perekrutan ilegal tenaga kerja, terutama bagi perempuan dan anak-anak yang minim informasi. Oleh karena itu, peran orang tua dan sekolah dalam memberikan edukasi terkait bahaya perdagangan orang dan eksploitasi anak sangat penting. Brigjen Pol Nurul Azizah mengingatkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada komitmen bersama seluruh elemen masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan Indramayu dapat menjadi pilot project dalam perlindungan perempuan dan anak, serta menjadi contoh bagi wilayah lain dalam upaya mencegah dan menangani kasus perdagangan orang di Indonesia. Dari Humas Bareskrim Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Bareskrim Polri mengambil langkah-langkah penyelidikan terkait peristiwa kebakaran yang terjadi di Gedung Humas Kementerian ATR BPN.
Pada penyelidikan ini, kepolisian menggunakan metode scientific crime investigation untuk memastikan bukti-bukti secara ilmiah di luar dari penyelidikan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Polda Metro Jaya masih melakukan penyelidikan terhadap kebakaran yang menimpa gedung Humas ATR BPN. Penyelidikan dilakukan Polda Metro Jaya bersama Puslap 4 Barreskrim Polri. Pada penyelidikan ini, kepolisian menggunakan metode scientific crime investigation untuk memastikan bukti-bukti secara ilmiah di luar dari penyelidikan oleh tempat kejadian perkara. Pendekatan ini dilakukan dengan menggabungkan analisis induktif dan deduktif guna mendalami peristiwa tersebut. Peristiwa kebakaran di gedung Humas Kementerian ATR BPN. Saat ini telah dilakukan langkah-langkah proses penyelidikan oleh Polda Metro Jaya yang tentunya juga secara scientific crime investigation didukung oleh Puslap 4 Barreskrim Polri. Langkah-langkah ini merupakan langkah yang secara ilmiah bisa untuk membuktikan di luar daripada yang secara melakukan penyelidikan olah TKP, dan tentunya secara induktif maupun juga deduktif ini dilakukan dalam proses penyelidikan ini. Tentu sudah disampaikan oleh Polda Metro Jaya, penyidik masih melakukan penyelidikan dan tentunya hasilnya tentu akan disampaikan oleh Polda Metro Jaya ya, secara update dan mendasari secara apa yang bisa disampaikan sesuai dengan peristiwa dan hasil daripada penyelidikannya. Gedung Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional dilaporkan terbakar pada Sabtu malam 8 Februari 2025. Bakaran terjadi di ruangan Biro Hubungan Masyarakat yang terletak di lantai 1 gedung tersebut. Menteri ATR Kepala BPN Nusron Wahid memastikan bahwa kebakaran tersebut murni merupakan musibah yang disebabkan oleh korslet listrik. Ia juga menegaskan bahwa tidak ada dokumen penting seperti hak guna bangunan dan hak guna usaha yang turut terbakar dalam peristiwa tersebut. Saat ini pihak kepolisian telah memasang garis polisi di lokasi kejadian untuk melanjutkan penyelidikan. Proses ini bertujuan untuk memastikan penyebab kebakaran dan memastikan keselamatan seluruh karyawan serta pengunjung gedung. Dari Humas Mabes Polri melaporkan untuk Polri TV. Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan status kasus pagar laut Tangerang dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Polri juga sudah memeriksa 44 saksi yang terdiri dari masyarakat, perangkat desa, kepala desa, Pemda setempat, dan juga kementerian. Kepolisian Negara Republik Indonesia meningkatkan status kasus pagar laut Tangerang dari proses penyelidikan menjadi penyidikan. Mabes Polri telah memeriksa 44 saksi terkait kasus pagar laut di perairan Tangerang, Banten. Sejauh ini terdapat 44 saksi yang telah diperiksa, terhitung sejak kasus tersebut naik ke tahap penyidikan. Saksi yang diperiksa diantaranya kepala desa, tokoh masyarakat, hingga pejabat Kementerian ATR BPN. Proses ini sebagaimana sudah kami sampaikan sejak tanggal 10 Januari 2025, sudah dilakukan proses penyelidikan. Dari penyelidikan kemudian juga sudah dinaikkan menjadi statusnya penyidikan. Dalam proses ini sudah melakukan pemeriksaan terhadap 44 saksi. Ya, teman-teman menanyakan siapa saja, tentu ini dari ada masyarakat, ada perangkat desa, ada kepala desa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah setempat, termasuk dari kementerian. Tentu ini langkahnya pada status saksi. Ya. Dari pemeriksaan penyidik, tentu proses ini setelah melakukan langkah-langkah terhadap pemeriksaan saksi-saksi juga selaras dilakukan secara simultan bersamaan, ya, dilakukan secara saintifik tentunya. Ya. Karena terkait dugaan yang telah disampaikan oleh Dirtipidum Barreskrim Polri, ya, adanya
pemalsuan ya, terkait dengan SHGB dan SHM. Maka saat ini juga tentunya disupport secara scientific crime investigation melalui laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut. Maka hasilnya kita nanti akan berikan dalam konteks apa yang menjadi konsumsi di luar pada teknis proses penyidikan, tapi kita akan sampaikan. Selain memeriksa 44 saksi, Mabes Polri juga mendalami dugaan pemalsuan sertifikat hak milik dan sertifikat hak guna bangunan di lokasi pagar laut. Penyidikan tersebut disupport secara scientific crime investigation melalui laboratorium forensik Bareskrim Polri untuk pendalaman lebih lanjut. Hingga saat ini Polri masih terus mendalami kasus tersebut dan akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut. Untuk itu, Polri meminta publik untuk sabar menunggu. Dari Humas Mabes Polri melaporkan untuk Polri TV. Komitmen untuk mendukung ketahanan pangan nasional sebagai bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto terus dilakukan oleh Polda Kalimantan Timur. Kali ini penggeraknya datang dari para personil Polwan Polda Kalimantan Timur dengan melakukan penanaman bibit sayur dan tanaman obat keluarga. Dalam rangka mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia di bidang ketahanan pangan nasional, Polwan Polda Kalimantan Timur menginisiasi penanaman bibit sayuran dan tanaman obat keluarga (TOGA) di pekarangan belakang Gedung Subdit PPA di Treskrimum Polda Kaltim. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kemandirian pangan serta mendorong pemanfaatan lahan pekarangan untuk kebutuhan sehari-hari. Inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi nyata Polri, khususnya Polwan Polda Kaltim, dalam mendukung kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan. Melalui kegiatan ini, juga menunjukkan bahwa Polwan tidak hanya berperan dalam menjaga keamanan, tetapi juga aktif dalam program sosial yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, salah satunya di bidang ketahanan pangan. Pemirsa, Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.